Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ke-10 ini kita akan membacakan tentang kitab berpakaian. Nah, dalam beberapa episode video yang sudah tayang di Ama Adi Channel dengan tema Ama Adi Membaca, itu sudah ada 9 video yang membacakan tentang kitab adab makan. Nah, mungkin bagi seluruh warga masyarakat yang belum melihat video tentang kitab adab makan, bisa di cross check kembali dari video pertama sampai dengan video ke-9. Nah, di kesempatan video ke-10 ini adalah kita mulai dengan kitab berpakaian, yaitu di mana nanti kita akan membacakan tentang anjuran untuk memakai pakaian selain dari sutra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisan walibasut taqwa zalika khairun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian kepadamu untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Al-A'raf ayat 26. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan Allah menjadikan untukmu pakaian yang melindungi kamu dari panas, dan pakaian baju besi yang melindungi kamu dalam penyerangan. An-Nahl ayat 81. Hadis wa ani bni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala albasu min siyabikumul bayado fa innaha min khairi sayibikum wa kaffinu fiha mautakum. Qala hadisun jasanun sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenakan pakaianmu yang berwarna putih, sebab ia termasuk pakaianmu yang terbaik, dan kafanilah mayat-mayatmu dengan kain berwarna putih. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albasul bayado fa innaha atharu wa atyabu wa kafinu fiha mautakum. Wa qala hadisun sahih. Samurah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenakan pakaian yang berwarna putih, sebab ia lebih suci dan lebih baik, dan kafanilah mayat-mayatmu dengannya. Hadis riwayat Nasai dan Hakim. Pelajaran: anjuran memakai pakaian berwarna putih terutama pada hari Jumat atau pada acara-acara yang baik, kecuali pada hari raya, sebab saat itu lebih baik memakai pakaian yang baru jika ada, meskipun yang berwarna putih tetap lebih baik. Anjuran untuk mengafani mayat dengan kain putih. Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa laqad ra'aituhu fi hullatin hamra ama ra'aitu syai'an
qattu ahsana minhu. Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, postur tubuh Nabi SAW itu tidak pendek dan tidak pula terlalu tinggi. Aku pernah melihat beliau mengenakan pakaian berwarna merah dan aku belum pernah melihat pakaian sebaik yang dikenakan beliau saat itu. Muttafaq alaih. Wa an Abi Juhaifah Wahb bin Abdillah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil abtahi fi kubbatin lahu jamra amin adamin fa kharaja bilalum biwadu'ihi famin nadihin wa min nailin wa kharajan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra'u ka'anni anzuru ila bayadi syaqaihi fatawadda'a wa azzana bilalun faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimal hayya 'alas salah hayya 'alal falah summa rukizat lahu anazah fataqaddama fasalla yamurru baina yadayhil kalbu wal himar la yumnahu. Muttafaq alaih. Abu Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ketika itu beliau di Abtad, di dalam kemah yang berwarna merah dan terbuat dari kulit yang telah disamak. Kemudian Bilal keluar dengan membawa air wudu sehingga para sahabat memperebutkannya. Lalu Nabi SAW keluar dengan mengenakan pakaian berwarna merah, seakan-akan aku dapat melihat putihnya betis beliau dan berwudu. Setelah itu Bilal azan dan aku melihat mulutnya bergerak, menengok ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Kemudian sebatang kayu ditancapkan dan beliau maju untuk mendirikan salat. Anjing dan khimar melintas di depan beliau tetapi beliau tidak menghalanginya. Muttafaq alaih. Pelajaran: diperbolehkannya laki-laki memakai pakaian berwarna merah dan diperbolehkannya mengambil berkah dari sisa orang-orang soleh. Anjuran bagi muazin untuk menoleh ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Anjuran bagi orang yang sholat di tanah lapang untuk meletakkan tanda di depannya, samping kanan dan kirinya kira-kira 1,5 meter dan orang lain boleh melewati daerah yang berada di luar pembatas. Wa an Abi Rimsah Rifa'at at-Tamimi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubani akhdaran. Abu Rimsah Rifa'ah at-Tamimi radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan 2 pakaian berwarna hijau. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pelajaran: diperbolehkannya memakai pakaian berwarna hijau, bahkan dianjurkan, sebab itu adalah warna pakaian penghuni surga. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yauma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda. Jabir radhiyallahu anhu berkata, pada peristiwa Futhu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dengan memakai sorban berwarna hitam. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Sa'id Amri
Amr ibn Hurais radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda qad arkha tarafaiha baina katifaihi wa fi riwayatin lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi imamatun sauda. Abu Sa'id Amr bin Hurais radhiyallahu anhu berkata, sepertinya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan sorban berwarna hitam. Beliau menjulurkan kedua ujungnya ke pundak beliau. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat lain disebutkan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah Jumat dengan mengenakan sorban berwarna hitam. Pelajaran, diperbolehkannya menggunakan pakaian berwarna hitam. Para ulama mengatakan dianjurkan mengenakan serba berwarna hitam ketika mendapat kemenangan melawan musuh. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasatin aswa bin bidin sahuliyatin min kursuf laisa fiha qamisun wala imamah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain putih dari sahul. Sahul itu merupakan nama sebuah desa di Yaman yang terbuat dari kapas, tidak mengenakan gamis dan tidak pula serban. Muttafaq alaih. Pelajaran, diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas. Kain kafan yang dianjurkan untuk mengafani orang laki-laki terdiri dari 3 lapis dan diutamakan berwarna putih. Wa anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata qadatin wa alaihi mirtum murahhalum min sa'rin aswad. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah di suatu pagi dengan mengenakan baju berhias pelana unta yang terbuat dari bulu berwarna hitam. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran, diperbolehkannya memakai pakaian yang disulam dengan bulu, memakai pakaian berwarna hitam dan pakaian berhias gambar tidak bernyawa. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, suatu malam aku pernah dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepadaku, apakah kamu membawa air? Ya, jawabku. Lalu beliau turun dari kendaraannya dan berjalan menuju kegelapan malam. Setelah datang aku menuangkan air dari wadah kepadanya dan beliau membasuh mukanya. Ketika itu beliau mengenakan jubah yang terbuat dari wol. Beliau tidak dapat mengeluarkan kedua lengannya dari jubah sehingga beliau mengeluarkannya dari bawah jubah. Kemudian beliau membasuh kedua lengannya dengan mengusap kepalanya. Aku merunduk untuk melepas kedua kufnya, tetapi beliau bersabda, biarkan keduanya sebab aku memakainya ketika kedua kakiku suci. Lalu beliau mengusap bagian atas kedua kuf tersebut. Muttafaq alaih. Pelajaran, diperbolehkannya memakai pakaian bertenun dari wol dan anjuran untuk menjauh dari orang lain ketika membuang hajat hingga tidak terlihat agar tidak terdengar suaranya atau tercium baunya. Diperbolehkannya meminta bantuan orang lain untuk menuangkan air saat berwudu meskipun meskipun lebih baik tidak. Dan yang ketiga, diperbolehkannya mengusap bagian atas 2 kuf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam buku-buku fikih. Demikian video edisi ke-10 tentang adab berpakaian.